Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Mata Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. NIM 3 digit terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan materi pendahuluan bahasa pemrograman C++. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu ada proses pemrograman. Yang pertama problem solve atau menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua ada algoritma, membuat algoritma untuk masalah tersebut. Yang ketiga ada code, proses pembuatan kode untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya, proses pemrograman, membuat program dengan efisien dengan cara membagi menjadi beberapa bagian kecil. Di sini saya sudah membuat ilustrasi dari bagaimana cara membagi suatu program menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya, konsep inti C++. Pertama ada variabel dan tipe data, input-output, struktur kontrol, kondisional dan perulangan, fungsi pointer OP, dan memory management. Cara menulis kode yang rapi. Pertama, gunakan nama variabel yang jelas. Kedua, gunakan indentasi konsisten. Tiga, hindari kode berulang. Don't repeat yourself. Yang keempat, pisahkan kode dalam fungsi. Yang kelima, gunakan komentar seperlunya. Yang keenam, gunakan cons untuk nilai tetap. Yang terakhir, struktur folder yang rapi. OOP atau Object Oriented Programming adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan konsep seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, OOP membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga dicocok digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berskala besar. Selanjutnya ada STL atau Standard Template Library di C++ adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien seperti vektor, map, dan fungsi sort. STL mempermudah pengembang mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol, sehingga proses coding menjadi lebih cepat, aman, dan konsisten. Selanjutnya, ada template. Template dalam C++ memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa duplikasi. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template, sehingga sangat kuat dan dinamis. Selanjutnya ada IoT dan hardware. Dalam konteks IoT dan hardware, C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, I2C, Wi-Fi, dan MQTT. Kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk mengembangkan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan mempraktikkan langsung materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Sekian, terima kasih. Di Tinkercad, terus kemudian ada di Blockly juga, menjelaskan Blockly dan juga penginstalan di VS Code, cara mendownload C++. Oke. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di Tinkercad. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian sederhana lebih tepatnya. Di sini ada Arduino Uno, kemudian di sini ada breadboard, di sini ada LED, kemudian ada dua resistor, ada satu di sini, juga satu lagi di sini. Kemudian di sini lagi ada push button. Nah, untuk LED sendiri saya taruh di nomor 10 dan juga 11. Nih, di sini saya taruh sini. Nah, kemudian untuk wiringnya itu ada di yang nomor 6 saya wiring ke nomor 15, kemudian yang nomor 4 saya wiring di nomor 20. Nah, untuk resesornya itu saya pasang
sejajar dengan LED. Nih ada di sini kemudian ada juga di sini. Nah satu lagi sejajar dengan wiring yang dengan nomor 6 ke 15 ini sejajar. Nah kemudian untuk resistor yang satunya lagi wiringnya itu sejajar dengan yang di nomor 20 ini sama dengan nomor 4 dan satunya lagi di nomor 16. Setelah itu kita tarik lagi, kita wiring lagi dari yang sejajar dengan saklar satunya lagi, itu ada di nomor 10. Kita tarik ke nomor 11. Nih, yang ada di sini. Kemudian untuk yang sejajar dengan resistor yang ada di nomor 16 ini kita tarik lurus ke bawah. Nah, setelah itu untuk push buttonnya sendiri kita taruh di nomor 20, 22. Yang ini tuh kita taruhnya tuh berseberangan, jadi cuma tidak hanya di satu sisi. Kemudian kita wiring lagi di ke sini nih, dari sini ke nomor 22. Nah setelah itu untuk wiring yang di bagian bawahnya itu ada yang positif, itu kita wiring dengan yang sumber tegangan 5 volt. Kemudian yang untuk minusnya sendiri itu kita tarik ke ground. Jadi ini sebuah rangkaian sederhana untuk menyalakan push buttonnya sendiri. Nah setelah itu kita bisa melihat kode dari rangkaian ini di bagian sebelah kanan atas, di sebelahnya Start Simulation. Nah di sini tuh kita bisa memilih ingin modenya tuh, kita bisa milih mau kode dengan mode blocks, kita bisa continue aja. Nah kalau dengan kode blocks itu bakal dengan ini tuh scratch. Nah kemudian jika block dan teks itu jadi ada dua nih, di sebelah kanannya itu bagian kode dengan teks, kemudian di sebelah kanannya dengan scratch. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan dengan kode yang teksnya. Nah di sini ada double slash C++ kode, terus kemudian di bawahnya ada C++. Bentar. Nah, kemudian ada void setup. Di sini ada pin mode LED built-in output. Nah, terus ini ada pin mode LED underscore built-in output. Kemudian ada void loopnya, ada digital write LED button high, delay 1000, wait for 1000 millisecond. Kemudian ada di digital write LED built-in low. Di sini ada delay 1000, wait for millisecond. Nah, jadi ini teman-teman bisa memilihnya mau dengan kode mode blocks atau dengan mode dengan mode teks, atau bahkan teman-teman jika ingin menggabungkan melihat blocks dan teks juga bisa di sini. Oke. Jadi di sini juga teman-teman bisa mencoba membuat sebuah rangkaian di sini, karena di sini juga ada banyak komponen-komponen seperti ada kapasitor, ada baterai, ada resistor, potentiometer, terus juga ada vibration, ada Arduino Uno, breadboard, terus ada micro servo, ada
terus ada dioda, ada fotoresistor, nah masih ada multimeter, ada temperatur sensor. Nah, teman-teman bisa mencoba membuat atau membuat sebuah rangkaian dalam Tinkercad ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Blockly. Nah, Blockly sendiri ini adalah sebuah apa namanya kita bisa sebut ya, salah satu web yang disediakan dari Google for developer. Nah, ketika teman-teman searching Blockly developer ini, pilih yang paling atas, jangan yang Blockly games ini. Nah, karena kan kalau Blockly games itu yang akan muncul seperti ini. Ini tuh adalah sebuah mainan. Tapi sama seperti bentukannya tuh sama seperti Scratch. Ini tuh tarik pasang gitu. Nah, teman-teman kalau buat searching tuh yang paling atas pilihnya. Yang Blockly Google for developer. Kita tunggu di sini. Kita buka Blockly developer. Oh, ini udah terbuka. Oke, nah, pengkodaan canggih, blok demi blok. Blockly adalah editor pemrograman visual dari Google. Nah, seperti yang tadi saya bilang adalah Blockly adalah sebuah web yang disediakan dari Google sendiri yang menggunakan blok tarik lalu lepas. Mesin inilah yang mendukung program pendidikan coding paling populer di dunia. Karena bisa bilang paling populer mungkin untuk dunia pendidikan, pengkodean dengan menggunakan blok tarik lalu lepas adalah sebuah cara kita pengkodean membuat kode dengan cara yang paling mudah untuk dasarnya. Nah, kemudian misal di sini ini ada set count to 1, repeat while count kurang sama dengan 3, kemudian ada do print hello world, kemudian ada set count to count plus 1. Nah, untuk yang warna ungu sendiri ini adalah logic, kemudian yang warna hijau adalah loops, kemudian yang warna biru ini adalah untuk math-nya. Makanya kenapa di sini untuk warna biru tuh hanya angka-angkanya. Nah, kan di sini kita bisa tarik lalu lepas. Kemudian ada warna kuning untuk teksnya, untuk warna hijau ini ada buat list, kemudian ada warna pink buat variables, kemudian yang warna pink muda ini adalah untuk functionnya. Nah, di sini ada sebuah kode, ini kan dari kode bloknya. Kemudian di sini ada pilihan kita mau di JavaScript, Python atau PHP, atau Lua atau bahkan ada Dart. Nah, yang awal ada dari JavaScript. Ini ada var count. Nah, yang pertama ada count sama dengan 1, yang itu yang atas. Kemudian ada while nih, kemudian ada yang di baris kedua ini ada while count kurang sama dengan 3, kemudian ada window alert yaitu hello world. Kemudian ada count sama dengan count plus 1. Kita coba Python. Nah, kalau di sini cuma count sama dengan non, count sama dengan 1, while count kurang sama dengan 3, kemudian ada print hello world, dan yang terakhir ada count sama dengan count plus 1. Di sini ada PHP, ada count sama dengan 1, while count kurang sama dengan 3, print hello world, count sama dengan count plus 1. Terus ada Lua, di sini nih ada count sama dengan 1. Sebenarnya sama aja isinya, tapi ya kan berbeda-beda dengan JavaScript, Python itu berbeda-beda cara tipenya. Nah, di sini juga kita coba bisa ubah-ubah tuh, kita bisa tarik sama dengan seperti Scratch.
ini kita juga bisa merubahnya. Kayak tadi kan ini 1, ini di sini kita bisa merubah jadi 3, 4 atau bahkan 5. Nah, kalau ketika kita memilih di sini, otomatis di sini juga ikut berubah. Tuh kan. Yang tadinya 1 di sini jadi count-nya 5. Kita balikin lagi. 1. Oke, kita JavaScript. Nah, coba di kita JavaScript coba kita run. Nah, ketika kita klik run, maka seperti yang ada di sini, yang akan terprint adalah hello world. Nah, maka di sini akan terprint hello world-nya nih. Nah, seperti itu. Itu untuk penjelasan singkat mengenai Blockly. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai install C++ di VS Code. Yang pertama, teman-teman bisa langsung masuk ke tampilan VS Code-nya. Nah, kemudian di sini ada Explorer, ini buat search. Ini ada search control, di sini ada run and debug. Kemudian di sini ada extension, di sini ada agent session, ada testing, dan juga ada Python. Nah, untuk menginstal sesuatu atau teman-teman ingin menginstal Python entah atau apapun, di sini teman-teman bisa masuk ke blok yang ada di baris kelima ini, yaitu ada di extension. Kemudian teman-teman bisa search, sini ada di C++. Nah, muncul. Nah, untuk ketika teman-teman searching C++ di sini, itu akan banyak pilihannya. Ada C++, C++ extension, ada better C++ syntax, ada runner, compile run, ada dumps, ada clang, ada snippets, ada debugging, build, talk, Python, C++ debugging. Nah, sini ada banyak pilihannya. Ini biasanya baru segini. Ini teman-teman bisa tarik sampai ke bawah. Itu untuk jenis-jenis C++ semua. Akan tetapi pada kali ini saya akan menginstal ada di C++ ini. Nah, ini bisa masuk sini. Nah, ini kalau teman-teman jika belum terlalu paham untuk menginstalnya, teman-teman bisa masuk ke C++ for Visual Studio Code. Itu bisa disebut sebagai tutorialnya. Nah, kan install the extension. Yang pertama itu ada open VS Code, kemudian ada select the extension, view icon on the activity bar, or use the keyboard shortcut. Atau teman-teman bisa mengklik ini ada di Ctrl plus Shift plus X. Itu kemudian teman-teman bisa langsung search C++, kemudian di install. Nah, langsung aja kita buka ini, kita klik install. Nah, ini sedang menginstal C++ nya. Ini teman-teman juga bisa memilih nih, setelah sebelum mendownload bisa mau auto update atau enggak. Ini bisa dikasih tanda checklistnya bisa dinyalain. Kemudian ada set up your C++ environment. Kemudian ada C++ is a compile language, meaning your program source code must be translated or compiled before it can be run on your computer. The C++ extension doesn't include a C++ compiler or debugger. Since VS Code as an editorialized and command line tools for the development workflow, you need to install these tools or use the tools already installed. Nah,
coba cek apakah sudah. Nah, ini kan sudah terinstall. Untuk memastikan sudah terinstall atau belumnya, teman-teman bisa masuk ke CMD atau command prompt. Nah, kemudian di sini bisa search G++ sama dengan version. Nah, kalau kayak seperti ini, G++ is not recognized as an internal or external command. Nah, berarti kalau seperti itu belum terinstall, jadi harus ada yang disetting lagi. Di sini juga ada tutorial untuk mendownloadnya, ada di buat Linux, ada Mac OS, ada Windows juga. Nah, di sini ada sedikit penjelasan kayak there may already be C++ compiler in the budget provided by your academic or work development environment. Check with your instructors or colleges for guidance on installing their common C++ toolset, compiler, debugger, project system atau linter. Command compilers that already pre-installed in GNU compiler, GCC, or Linux and the client tools with C code or Mac OS. Nah, ini ada cara cek apakah sudah terinstall atau belum. Yang pertama ada open a new VS Code terminal window using. Nah, kita coba. Ini ada ctrl shift plus yang pertama ada ctrl shift. Yang pertama tuh kita sini dulu terus ke terminal. Kita nyentuh terminal, ada ctrl shift plus apakah kita coba apakah bisa ctrl shift sepertinya ini bukan buat yang di Windows. Udah seperti tadi. Kalau untuk mengecek, teman-teman bisa langsung aja masuk ke command prompt untuk mengecek C++ ini udah bisa apakah ada atau tidak. Nanti disitu akan dijelaskan. If neither are found, make sure compiler executable is in your platform with path on Windows Path. Nah, ini untuk install compilernya. Ini untuk mengecek apakah compiler terinstall atau enggak. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai proyek singkat di Tinkercad, kemudian di Blockly, dan juga penginstalan C++ di Visual Studio Code. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama